Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar adik-adik? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya kakak ada pantun nih. Sungguhlah harum buah kue ini, harumlah juga buah durian. Judul pelajaran kita hari ini, semua bersih, hidup jadi nyaman. Nah, jika adik-adik melihat ada lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, apa yang adik-adik rasakan? Tentu kita merasa nyaman dan lingkungan tersebut elok dipandang. Nah, pembahasan kita kali ini berhubungan dengan hal tersebut, yaitu tentang kebersihan atau toharah, tentang cara bersuci. Nah, lalu apa itu toharah? Apa yang perlu kita toharahkan dan bagaimana cara kita bertoharah? Mari kita simak video berikut ini. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama adalah mengenai pengertian toharah. Jadi apa sih itu toharah? Toharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Kemudian apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembagian najis ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Ialah dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis mukhafafah tersebut. Kemudian tingkatan yang kedua adalah najis mutawasitah. Najis mutawasitah atau najis pertengahan contohnya seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis mutawasitah ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya. Nah, cara mensucikannya ialah dengan mengalirkan pada bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian yang jenis najis ainiyah ini diyakini atau nampak wujudnya seperti zatnya, kemudian bau dan rasanya ini nampak. Cara mensucikannya ialah dengan menghilangkan zat, rasa, dan baunya tadi dengan menggunakan air yang suci. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah najis mughaladhah atau najis berat. Nah, najis ini adalah yang bersumber dari anjing dan babi. Cara membersihkan atau mensucikan apabila terkena najis ini ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, itu tadi pembagian daripada najis. Berikutnya ialah mengenai hadas. Nah, hadas ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama hadas kecil dan kedua hadas besar. Nah, seorang terkena hadas kecil apabila yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur, kemudian hilang akal seperti tertidur, pingsan, ataupun gila. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang keempat menyentuh kubul dan dubur menggunakan telapak tangan. Nah, kemudian apabila seorang mengalami 6 daripada terdaftar ini, maka orang terkena hadas besar. Yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua keluar mani, kemudian haid bagi perempuan, melahirkan bagi perempuan, nifas bagi perempuan, dan meninggal dunia. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai tata cara mandi wajib. Yang pertama adalah niat, yang apabila dilafalkan maka berbunyi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian kita menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah dan lainnya sampai bersih. Kemudian membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus benar-benar tersiram semua anggota tubuh. Kemudian berikutnya adalah tata cara wudhu. Wudhu ini pertama kita berniat, yang apabila dilafalkan maka berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kita disunahkan mencuci kedua telapak tangan, disunahkan berkumur-kumur, dan disunahkan membersihkan lubang hidung atau memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian fardu atau rukun membasuh muka, kemudian
rukun juga membasuh kedua tangan sampai siku, rukun mengusap kepala, dan disunahkan membasuh telinga, dan membasuh kaki sampai mata kaki fardu juga, dan berdoa setelah wudhu. Kemudian tata cara bertayamum. Sebelumnya pengertian tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Nah, beberapa halangan itu salah satunya adalah tidak ada air setelah berusaha mencari, kemudian berhalangan karena tidak bisa menggunakannya karena sakit, kemudian telah tiba waktu sholat. Kemudian mengenai tata cara bertayamum, yang pertama niat yang berbunyi nawaitu tayamuma li istibahati salati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, kita mengusap muka dengan tanah, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku, dan mengusap tangan kiri hingga siku-siku. Adapun hikmah daripada bersuci tadi ialah yang pertama terhindar dari segala macam penyakit, karena ketika kita bersuci maka virus pembawa penyakit akan terlepas atau terhindar dari tubuh kita. Kemudian bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Dan kebersihan itu sebagian dari iman, seperti hadis Nabi yang berbunyi at-thaharu syatrul iman. Nah, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama penjelasan mengenai toharoh. Apa itu toharoh, pembagian-pembagian najis, hadas, dan cara mensucikannya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kakak tutup dengan pantun lagi. Daun sirih, daun rambutan. Rambutan manis seperti kelengkeng. Tetaplah bersih, jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.